Hai Lestarian, ayo manfaatkan lahan. Assalamualaikum. Ayo kita tur kebun mini, kebun lestari di pekarangan rumah. Apa-apa saja tanaman hijau yang ada di kebunku, ayo kita lihat sama-sama. Lihat, inilah pemandangan pagi di depan rumahku. Terlihat sangat indah ya dengan tanaman-tanaman hijau. Itu sebenarnya menyegarkan mata. Kita tidak perlu jauh-jauh ke tempat healing yang lain, cukup di pekarangan rumah. Sebelum panen, aku akan tur singkat apa aja tanaman yang ada di kebun aku. Di pot besar berisi tanaman jeruk ini ada bibit bunga zinnia yang sebelumnya sudah aku tebar. Kemudian ada pakcoy putih dan pakcoy hijau. Ada juga tanaman buncis kenya atau baby buncis yang sudah berulang kali aku panen. Terlihat daunnya sudah agak menguning karena memang bukan fase produktif lagi ya. Saat ini, inilah tanaman primadona di kebun lestari, selada hijau keriting. Disebut selada keriting karena memang bentuknya terlihat keriting, atau disebut juga selada keribu ya, seperti rambut yang keriting. Selada hijau ini sudah berusia 30 hari setelah tanam. Ayo dipanen. Ini cara panennya, langsung aku cabut saja karena aku mau bagi-bagi ke tetangga aku. Kita juga bisa panen berulang kali loh dengan cara panen daun selada yang bagian bawah saja. Sahabat lestarian, aku punya saran nih. Kalau kalian mau panen selada, sebaiknya di usia sekitar 30 hari. Jangan sampai usia lebih dari 35 hari. Karena semakin lama kita panen, itu akan meningkatkan rasa pahit pada daun seladanya. Khususnya jika kita menanam selada di dataran rendah seperti di kebunku. Banyak yang bertanya juga saat aku membuat video short tentang selada ini, apakah selada di kebunku itu pahit atau tidak. Nah sahabat lestarian, pada awal panen ini seladaku tidak pahit, tapi lama-kelamaan di atas 35 hari terasa sedikit pahit. Tapi aku punya solusinya. Biasanya aku memasak selada sama seperti sayuran hijau yang lainnya, seperti memasak sawi-sawian. Dengan memasak selada seperti ditumis atau dioseng, kita bisa mengurangi rasa pahit dari selada yang ditanam di dataran rendah ya. Alhamdulillah, hasil panen selada dari kebun lestari kali ini bisa dibagikan kepada orang-orang sekitar. Dari kebun mini menghasilkan banyak kebaikan. Selanjutnya aku juga panen pakcoy putih. Pada video kali ini aku panen pakcoy putih dengan cara digunting atau dipanen saja bagian daun-daun terbawahnya. Sementara itu pada pakcoy putih di video-video sebelumnya aku panen dengan cara dicabut. Karena aku bagikan kepada orang-orang sekitar aku. Kalau panen yang kali ini, pakcoy putih ini mau aku masak sendiri. Jadi tidak apa-apa kalau dipanen seperti ini dengan cara dipanen bagian terbawahnya saja. Jadi nanti pakcoy putihnya bisa tumbuh lagi dan bisa dipanen berulang kali.
Bagi kalian yang ingin mengetahui cara menanam pakcoy putih dari biji hingga panen seperti yang ada di kebunku, ayo jangan lupa cek video panjang cara menanam pakcoy putih di polybag karena videonya sudah aku posting ya. Masya Allah, indahnya pemandangan dari depan kebun pekarangan rumahku. Di depan sana ada Gunung Lawu. Tanaman hijau menambah kesan sejuk dan tenang di pekarangan rumah. Sedikit cerita kenapa aku suka berkebun sekarang ini, karena memang saat perjalanan jauh untuk mencari tempat-tempat bagus untuk healing, aku tuh merasa kayak capek banget. Jadi akhirnya aku memutuskan berkebun. Alhamdulillah aku menemukan rumah kontrakan yang tepat ya. Di depannya ada terlihat Gunung Lawu. Jadi dengan berkebun seperti ini, aku menciptakan healing di depan rumahku sendiri. Tidak perlu pergi jauh-jauh ya sahabat lestarian. Jika sebelumnya aku panen selada hijau dengan cara dicabut, di hari yang lain aku panen selada hanya daun terbawahnya saja. Karena memang ini untuk konsumsi pribadi. Biasanya 2 hari sekali bisa panen loh. Selada hijau di kebunku ini ternyata cukup banyak walaupun sudah aku bagi-bagikan, dan ini aku panen dengan cara seperti ini terasa tidak habis-habis sampai nanti tanaman selada ini berbunga untuk dijadikan benih mandiri. Karena stok selada hijau melimpah, aku tidak hanya menjadikan selada ini lalapan, tapi aku juga memasak selada hijau loh. Seperti yang aku katakan sebelumnya, selada hijau enak dimasak dengan cara ditumis atau dioseng, tapi jangan ditambahkan banyak air supaya tidak terasa pahit. Jika sudah dipanen seperti ini, jangan lupa dilakukan pemupukan, bisa menggunakan pupuk cair atau menggunakan kohe kambing, supaya tunas-tunas atau daun baru bisa tumbuh dan cepat besar untuk dipanen. Ayo kita lanjut panen-panen lagi. Di kebun lestari masih ada persediaan baby buncis yang siap panen. Karena jenis buncis ini adalah baby buncis, jadi memang bentuknya kecil ya, tidak seperti buncis pada umumnya. Jadi jangan heran kalau sudah dipanen saat masih kecil seperti ini. Daun-daun baby buncis ini terlihat tidak sehat karena juga kurang sinar matahari. Ini di lokasi yang sekarang ternyata sinar mataharinya sudah bergeser ke kanan, jadi tanaman buncis ini tidak terlihat sehat seperti yang awal. Tapi tidak apa-apa karena aku sudah panen berkali-kali. Tanaman baby buncis memang tidak merambat, tapi buahnya lebat. Tanaman baby buncis ini cocok untuk kalian yang punya lahan sempit karena tanaman ini tidak merambat, jadi hemat tempat. Aku menggunakan polybag 35 x 35 cm, sama juga seperti polybag untuk selada ataupun pakcoy. Alhamdulillah hasil panen kali ini selain panen selada, aku juga panen baby buncis dan panen pakcoy putih. Terima kasih ya untuk kalian yang sudah menyimak videoku sampai selesai. Sehat selalu untuk kita semua, dilancarkan rezeki. Assalamualaikum.